Halo, selamat malam rekan-rekan semuanya. Untuk yang kesekian kalinya kita menerima gangguan kembali. Ini gangguan apa lagi tiba-tiba mati. Tadi tiba-tiba di handphone saya ada tulisannya overheat dan kemudian mati mapet. Jadi saya ganti handphone rekan-rekan semuanya. Oke, ini sangat membingungkan memang malam ini. Saya ulang lagi Anjang Dewanti, saya invite. Oke, kita tunggu dulu. Dan semuanya, Anjang, saya udah invite Anjang. Tolong di approve. Betul, abot tenan malam ini. Berat-berat. Halo, Anjang. Saya udah invite. Mohon di accept. Ya betul, sampai slide ke-10. Oke. Anjang, apakah Anjang monitor? Ini saya invite lagi. Halo? Anjang, ini statusnya sudah invited. Eh, hmm, Halo Anjang, ini statusnya di saya udah invited. Jadi saya ini ganti handphone rekan-rekan. Tadi ada tulisan overheated terus putus. Coba saya telepon Mas Nogo ya. Oke. Mohon maaf. Halo, saya pakai Mbak Uli Ningrum ya. Anjang juga nggak bisa ini. Coba Mas ya. Udah ya. Ya, Oke. udah. Ini lanjut Oke. atau anu? Ini maaf Mas, ini nggak bisa lanjut. Jadi di awal karena IG Live itu kan otomatis savingnya. Jadi nggak bisa, harus dimulai dari awal Mas. Nggak bisa. Nah, tadi handphone saya ini overheated. Ini padahal Note 20 ini overheated langsung tiba-tiba mati, aneh juga baru kali ini. Oke, Mas Agung, jadi mohon maaf kita harus dari awal, nggak bisa kalau Instagram Live nggak bisa dipotong. Jadi kita mulai ini Anjang, Apa ya? kita mulai dari pertama yaitu Siap, siap. Jaya balik ya, kita part 34 Cakraning Guntur. Ini saya rasa minggu depan aja Mas. Ini kayaknya kita nggak boleh play gini-ginian Mas. Langsung masuk materi aja Mas. Ya, Langsung oke. masuk materi aja ya. Nanti minggu depan aja kita bahas. Oke, Satu lagi. kemudian kita mulai dari slide pertama. Ya, oke. Saya ulangi ya. Ya, Oke. Slide pertama, salah satu Bathara yang bertugas mengatur dan menata bumi adalah Sang Hyang Bathara Wisnu yang merupakan salah satu Bathara yang ada dalam Wahyu Hastaguna. Sudah cukup jelas. Jadi kayaknya langsung jelas Mas. slide kedua ya. Betul, setuju. Betul. Oke. Slide kedua, dan salah satu pusaka dari Sang Hyang Bathara Wisnu adalah pusaka berbentuk senjata cakra. Oke, saya pikir juga sudah cukup jelas.
Lanjut dulu Oke, ya Pak. sangat jelas. Slide ketiga, pusaka senjata cokro ada yang berbentuk panah yang dinamakan cokro winoto. Ya, banyak macamnya kan, tapi ada salah satunya bernama Cokro Lanjut dulu Pak, karena biar nggak kelamaan. Slide 4, tapi yang akan turun pada perubahan zaman ini adalah Cokro Baswara atau Cokro Tibuswara. Cokro Tibuswara artinya adalah pusaka yang bisa membawa perubahan berdasarkan suara yang ada di alam, termasuk suara manusia. Itu kayak udah jelas, udah pernah saya jelasin di cerita di slide apa di video yang sebelumnya ya, di IG Live sebelumnya. Ini lanjut dulu ya. Slide kelima, sehingga suara akan menjadi dasar utama dalam perubahan zaman dari Kolobendu ke Kolosubur. Ya, cukup jelas juga kayaknya. Lanjut dulu. Oke, slide ke-6, salah satu sumber suara berasal dari lautan. Dan irama alam yang ada dari lautan, terutama laut selatan, adalah irama yang bisa mengharmonisasi alam. Ya, kalau ini mungkin perlu diberi penjelasan ya, bahwa suara lautan itu kalau kita dengar, terutama laut selatan ya, kalau utara mungkin belum tentu. Di laut selatan ini sering terdengar suara-suara kalau didengarkan benar-benar itu, ada yang mirip suara drum band, ada yang suara-suara yang lain. Nah, suara yang lainnya saya nggak akan jelaskan di sini, tapi minimal suara drum band yang paling gampang didengar gitu. Jadi tergantung kita mau mendengarkan secara detail atau hanya bintang saja. Kalau nanti itu berubah aja gitu. Kembali lanjut. Oke. Slide ke-7, suara alam yang bisa mengharmonisasi alam yang diberikan kadewatan melalui Atlantis, salah satunya disinkronkan dengan gamelan keprabuan yang dulu dimiliki Koromo Prabu. Itu namanya gamelan Lokononto di Jawa, tapi ini nanti desirat dari enggak. Nah, dari gamelan Lokononto itu kadang-kadang kita dengar samar-samar, sayup-sayup, dan arahnya bisa dilacak. Karena kadang-kadang kalau kita amati dari kiri, ternyata tiba-tiba pindah ke kanan, dari kiri ternyata pindah ke belakang, dan sebagainya seperti itu. Dan itu sering terdengar biasanya di alas Ketonggoro dan di beberapa petilasan lain. Dan kadang-kadang juga kedengaran di permukiman. Kalau di alas Ketonggoro paling ekstrim itu karena lokasinya dengan desa terdekat itu sangat jauh dan itu biasanya terdengar di sekitar situs Erosopro. Kok tadi seperti kayak ada suara kenong apa Mas ya? Gender atau apa ya? Wah, kurang tahu Pak kalau itu. Oh. Lanjut aja Pak ya. Oke, lanjut. Slide ke-8, suara tadi bagai gamelan Lokononto yang sering terdengar, tapi asal sumber suara susah dilacak karena bisa berubah-ubah arahnya. Nah, itu saya udah kecepatan guys. Jadi mungkin lanjut dulu. Slide ke-9, salah satu gamelan yang diberikan melalui keraton Atlantis adalah Sang Guntur Madu. Sang Guntur Madu biasanya digelar untuk menenteramkan gejolak alam yang lingkupnya tidak terlalu besar. Sudah cukup jelas, jadi kayaknya kita langsung lanjut dulu saja. Karena kita sudah ketinggalan waktu lama. Slide 10, seperti namanya, madu adalah sesuatu yang manis. Ini diberikan dengan tujuan agar bisa memperindah alam raya. Jadi, diberikan ke Sang Mahaprabu agar bisa mempermanis alam raya. Ya, memang tugasnya seperti itu. Jadi untuk memperindah alam, jadi untuk mengharmonisasi alam. Sehingga tugas utama adalah untuk mengatur bangsa yang tidak terlihat, yang kemudian mau masuk ke orang dan sebagainya, mengamuk dan sebagainya itu, supaya mereka menjadi bertingkah lebih baik. Tapi anggap saja bertingkah. Slide ke-11, jika tentang Guntur Madu, di mana Guntur berarti petir. Dan ini digunakan untuk mengatur petir yang ada dalam tataran yang sanggup diatasi oleh Sang Guntur Madu. Agar bisa menjadi alam ditambah indah, bukan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan. Ya, memang walaupun bisa disalahgunakan, tapi memang sebaiknya itu untuk menjaga sesuatu menjadi lebih baik. Jadi supaya Guntur tidak nyamber orang, tapi tetap kelihatan dari seperti indahnya alam ketika ada kembang api di angkasa gitu. Seperti itu. Nanti lanjut dulu. Slide 12, memang ada beberapa nama gamelan yang sama di keraton yang sekarang. Yang dimaksud di sini bukanlah gamelan yang berada di keraton,
tapi kekuatan alam yang saat ini masih ada di Atlantis dan akan dikembalikan ke peradaban kita. Ya, kalau kita melihat ada jalan, misalkan ya, ada jalan namanya Jalan Hayam Wuruk, itu kan bukan berarti Prabu Hayam Wuruk tinggal di situ ya, pernah tinggal di situ. Atau ada jalan namanya Jalan Panglima Jenderal Sudirman gitu kan, belum tentu beliau pernah di situ gitu. Walaupun mungkin juga iya gitu ya. Tapi seperti halnya ini yang dimaksud dengan Guntur Madu Mepenang, nanti ada Guntur satunya lagi, itu juga demikian. Walaupun namanya sama, belum tentu itu yang kita maksud ya. Jadi jangan kemudian dibandingkan dengan sesuatu yang ada di keraton. Gitu, terima kasih. Slide ke-13, maka saat akan dikembalikannya Sang Guntur Madu nanti, haruslah ada dan sudah disiapkan wadahnya agar tidak menghantam sana-sini. Karena hal ini bisa berbahaya bagi kehidupan di bumi. Ya, karena memang bagi Atlantis itu bukan punya mereka, jadi mau nggak mau akan mereka kembalikan. Tapi waktu dikembalikan karena mereka tidak tahu harus menyerahkan ke siapa, ya akan mereka lepas. Jadi kalau dilepas begini ini kan resikonya kan ngantem sana sini. Maka sebaiknya sudah mulai dipersiapkan tempatnya. Jadi monggo bagi yang merasa tahu dan memang benar-benar tahu, sebaiknya sedang mempersiapkan tempatnya atau bagaimana menangkap ini supaya tidak ngantem sana sini gitu. Kalau tidak diterima, tidak ada yang bisa terima, ini bisa menjadi malapetaka yang luar biasa menurut dongeng saya loh. Slide ke-14, harapan dari para leluhur adalah petir yang bisa dikendalikan dengan Sang Guntur Madu bisa menambah indahnya alam, indah dan semarak seperti saat adanya pesta kembang api dan tidak berbahaya bagi kehidupan. Ya, seharusnya begitu. Tujuannya untuk memperindah alam ini, jadi bukan untuk menghancurkan alam ini. Tapi juga bisa dipakai untuk senjata. Makanya ini harus bisa diterima oleh yang berhak dan mampu dan sanggup mengendalikan. Jadi ya jangan dibiarkan begitu nanti oleh Atlantis lepas. Ya, lanjut. Slide ke-15. Jadi sangat diharapkan agar ada yang tahu dan mampu untuk menangkap Sang Guntur Madu, supaya kembalinya Sang Guntur Madu tidak menyambar sana-sini yang bisa mencelakakan makhluk hidup. Ya, saya pikir sudah cukup jelas ya. Ini adalah anugerah, jadi jangan dianggap ini sebagai malapetaka. Cuman bisa menjadi malapetaka jika jatuh ke pihak yang salah atau tidak ada, atau dianggap mitos. Karena dianggap tidak ada, dianggap mitos sehingga berakibat akan ngantem sana-sini. Maka semoga secepatnya ada yang sanggup menerima ini. Lanjut. Slide 16. Karena petir tersebut bukan hanya berbahaya bagi manusia, tapi juga bagi makhluk hidup lainnya, termasuk pohon, segala jenis tumbuhan, dan segala jenis hewan. Ya, ya apapun kalau kesambar secara langsung seperti yang kita ceritakan di slide 55, seperti berada pada posisi di jalur kereta api lewat, ya pasti akan ketabrak gitu. Jadi bagaimanapun juga harus minggir atau bagaimanapun juga harus ada yang bisa mengatur supaya jalurnya itu jadi benar gitu. Lanjut. Slide 17. Di sini sangat diperlukan manusia yang sungguh mampu dan mau serta mengerti terhadap Sang Guntur Madu. Juga bijaksana dalam memanfaatkan kekuatan alam tersebut. Ya, saya pikir cukup jelas. Jadi bisa dilanjut dulu. Oke. Slide ke-18. Kekuatan lain yang masih disimpan di Atlantis dan lebih besar dari Sang Guntur Madu adalah Sang Guntur Laut. Ini biasanya kalau terdengar itu seperti petir yang bersaut-sautan dan hampir tidak berhenti minimal setengah jam. Itu minimal seperti itu, minimal. Tapi biasanya lebih, bisa sampai sejam lebih itu. Dua terus itu. Jadi kalau mendengar itu, ya itulah yang namanya guntur laut. Lanjut. Slide ke-19, Sang Guntur Laut bisa mengakibatkan badai yang sangat besar, tapi juga digunakan untuk menghalau badai yang sangat besar. Ya namanya kekuatan alam, seperti halnya kalau kita punya sepeda motor, itu bisa kita pergunakan untuk berangkat kerja atau berangkat sekolah, tapi juga kita bisa digunakan untuk masuk jurang. Jadi tergantung kebijaksanaan dari yang memegang ini kan, untuk bunuh diri atau untuk membantu orang banyak atau untuk mengatur alam supaya menjadi lebih baik gitu. Nah ini sebaiknya, ini juga harus diterima karena ini adalah anugerah. Jadi bukan membawa malapetaka, tapi bisa menjadi malapetaka kalau salah yang menerima. Lanjut. Slide 20, terkadang Sang Guntur Laut datang bersamaan dengan ombak di lautan yang tidak begitu besar.
namun menghasilkan suara deburan yang sangat kencang. Ya, saya kira cukup jelas di bagian ini. Mungkin dilanjut dulu. Oke. Slide 21. Sang guntur laut terkadang juga terdengar seperti suara drum band yang terdengar dari arah lautan lepas, dengan irama yang sangat mirip dengan irama drum band, jadi bukan tanpa irama. Ya, drum band punya irama ya. Jadi seperti kalau deber ombak kan nggak punya irama. Ini jelas, iramanya seperti irama drum band yang dung 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 gitu. Itu jelas banget. Dan itu kelihatan. Kalau mau mendengarkan loh ya. Tapi kalau tidak mau mendengarkan ya mungkin konspitas memang tidak akan kedengaran. Tapi kalau mendengarkan dengan bersama dan lagi pas bejo itu, kalau bukan mas bejo ya, lagi pas beruntung, itu bisa kedengaran jelas ada suara drum band yang ada di selatan. Gitu. Lanjut dulu. Slide 22. Sang guntur laut jika tidak terkendalikan bisa mengakibatkan segoro munggah daratan, dalam bahasa kekiniannya lebih dikenal sebagai tsunami. Ya itu makanya harus ada yang bisa sanggup menerima dan sanggup mengendalikan. Karena yang seperti tadi yang saya beritahukan bahwa ini adalah anugerah, tapi bisa berubah menjadi malapetaka jika dianggap mitos. Jadi mungkin sudah saatnya lah ini bukan dianggap mitos gitu. Lanjut. Slide 23. Agar tidak berbahaya, maka sang guntur laut harus ada yang sanggup menerima dan menempatkan pada tempatnya. Ya, saya kira cukup jelas ya. Dan ini pasti tidak bisa dengan teknologi barat. Ini hanya bisa diatasi dengan teknologi menyan. Dan jangan dianggap mitos. Lanjut. Slide 24. Pada zaman dahulu, yoni dari sang guntur laut disimpan dalam gamelan keprabon yang bisa digunakan untuk mengharmonisasi kekuatan alam jika ditabuh dengan benar. Maka gamelan tersebut seharusnya disimpan dalam tempat yang tidak gampang dilihat, serta dipegang oleh orang yang tidak berhak dan tidak berkepentingan. Ya, karena di guntur laut kan memang ada beberapa yang berhubungan dengan alam ya, seperti kendangnya itu biasa dengan gunung kelut dan yang lain-lain. Saya tidak berhak untuk menjelaskan lebih detail. Jadi paling tidak ada ya kekuatan seperti itu yang dimiliki oleh raja-raja kita zaman dahulu. Nah, semoga ini juga pada saat dikembalikan ada yang sanggup menerima dan ada yang sanggup menempatkan. Lanjut dulu. Slide 25. Sang guntur laut terdiri atas beberapa kekuatan yang mempunyai sandi dan proses yang khusus. Agar bisa bekerja, haruslah tahu urutan dan proses, serta sandi per sandi atau mantra yang ada dalam sang guntur laut. Ya, karena di dalam guntur laut sendiri itu ada beberapa entitas ya yang menguasai itu, dan itu adalah satu kesatuan tapi beda-beda. Jadi kalau misalkan sandinya cuma tahu yang ini, berarti yang bergerak cuma yang itu gitu. Jadi tidak semuanya sandinya serupa. Sandi itu beda-beda dan per gamelan, per jenis gamelan itu juga beda-beda. Oke, lanjut. Slide 26. Dalam gong toto atau gong besar yang pelok seharusnya ada sang gendroyani. Dan yang selindro ada sang gendroyono. Ya, gendroyono dan gendroyani itu wujudnya aldoko. Aldoko itu kalau di dalam kepercayaan orang Jawa, dalam dongeng saya itu wujudnya seperti manusia berkepala kebo ya. Tapi itu yang gendroyani kan berarti perempuan, kalau gendroyono itu laki-laki. Itu yang kalau di kita dikatakan sebagai MC atau apa ya, yang membawa berita. Jadi misalkan gong ini kita pukul, berarti dia langsung tahu ini menuju ke gunung mana gitu, untuk memberikan perintah bahwa ini harus bagaimana gunung tersebut. Slide 27. Di bagian gong yang lain ada sang cabang darat yang berwujud manusia berkepala buaya dan pada tangannya terdapat beberapa jalu. Kalau yang ini memang agak galak, tapi kadang juga lucu sikapnya. Anehnya, banyak yang takut, padahal mereka ini tidak perlu ditakuti. Ya, nggak tahu perubahan zaman ini memang begitu. Jadi harusnya tuh makhluk-makhluk yang lucu dan bersahabat sama kita, dan itu punya tugas khusus untuk berhubungan dengan alam dan pengendalian alam, ditakutin. Jadi seharusnya itu bukan untuk ditakutin, tapi untuk bagaimana kita atur mereka itu bukan kita yang diatur mereka loh ya, mereka yang harus tunduk sama kita. Lanjut dulu. Slide 28. Sebentar Anjang. Slide 27 ini spesial Mas,
karena ini bikinan menyaners juga. Oh iya. Mas Dani Ardi. Nah, Mas Dani Ardi ini akun Instagramnya bagus sekali, saya intip. Banyak lukisan-lukisan surrealisme, akunnya adalah go.ta.me. Jadi rekan-rekan menyanur silakan follow kreator konten kreator tadi, Kelabang Darat tadi. Nah, kalau di akhir waktu nanti, kalau Mas Gotami atau Mas Dani Ardi masih ada, nanti saya pengen insight Mas Agung, pengen ngobrol 1-2 menit. Oke. Oke, silakan Anjan. Oke. Lanjut, slide ke-28. Bagian yang sangat erat hubungannya dengan Gunung Kelut adalah kendangnya. Maka perangkat gamelan ini harus tidak mudah dijangkau orang, terutama buat orang yang hanya ingin coba-coba. Ya, karena berbahaya sekali. Dung, ada efeknya langsung gitu. Biasanya sih tidak butuh waktu 1-2 hari, 1-2 detik, iya gitu loh. Ya itulah yang ini. Makanya gamelan itu kalau yang betul itu harusnya tidak boleh ditaruh di tempat yang terjangkau orang, dan di saat-saat tertentu tidak boleh ditabuh, terutama pada saat-saat jenan ya, dan tidak boleh dilangkain dan sebagainya gitu. Tapi efeknya seperti apa saya tidak berhak menjelaskan. Monggo dilanjut. Slide ke-29. Bagian utama yang mengatur semua nada dan makhluk yang menjaganya adalah gender. Sehingga minimal sang satya piningit wajib latihan cara nabuh gender, atau yang kejebah ketempatan harus bisa menabuh gender dengan irama yang pas. Ya, dan ini masuk sudah menjadi suatu ciri-ciri ya. Jadi mungkin nanti yang itu pasti harusnya bisa nabuh gender, walaupun nggak tahu nabuhnya seperti apa gitu. Itu lanjut dulu aja. Slide ke-30. Pada zaman dahulu, irama dari sang guntur laut sangatlah menentukan untuk pengkondisian alam raya. Apabila ditabuh dengan nada perang, bisa terjadi hal yang tidak baik. Namun, bila ditabuh dengan nada indah, maka arah gerakan alam juga akan indah. Ya, karena di sini berhubungan dengan makhluk-makhluk lain, sehingga mereka mendengarkan itu sebagai perintah. Jadi perintah yang diperintahkan apa tergantung dari yang punya gamelan gitu. Jadi kalau diperintahkannya apa, mereka akan melakukan itu gitu. Makanya ini harus hati-hati sekali kalau yang memiliki ini nanti. Lanjut dulu. Oke. Slide ke-31. Karena sinyal dan dengung yang dihasilkan bisa mempengaruhi makhluk halus yang bekerja menjalankan arah gerak alam. Jika mereka dibuat tenang, maka alam juga akan tenang. Tapi kalau mereka dibuat panik, maka alam juga akan bergetar dan mengakibatkan kehidupan menjadi tidak nyaman. Ya. Karena mereka bisa melakukan apa saja yang tidak bisa kita lihat gitu, misalkan loncat-loncat kan, nabrak sana nabrak sini gitu. Itu cukup berbahaya kalau jangan digunakan secara salah, karena ini berhubungan dengan dunia yang saat ini dianggap mitos oleh kita. Nah, makanya seharusnya mereka itu yang dikendalikan sama kita ya, jadi bukan kita takut sama mereka. Jadi ini yang aneh untuk saat ini. Oke, dilanjut dulu. Oke, slide ke-32. Maka sang guntur laut harus dipegang dan dikuasai oleh orang yang benar-benar baik dan tulus dalam menjaga keharmonisan alam. Ya, namanya sudah guntur laut ya, dan itu memang seperti tadi yang disaja sebelumnya, bahwa itu bisa berbahaya jika dibiarkan. Jadi ingat loh ya, bahwa ini saya ngomong bahwa berdasarkan dongeng saya, ini sebenarnya adalah anugerah. Cuman kalau anugerah itu kalau tidak diterima dengan benar, ya bahaya, jadinya akan berbahaya. Jadi seperti dijelaskan di slide di 55 sama 56 di Atlantis series yang 55 sama 56, jangan sampai anugerah ini berbalik menjadi suatu hal yang membahayakan banyak orang. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Oke. Slide ke-33. Meskipun dalam memegang sang guntur laut sangat berbahaya, dan saat mau menangkapnya juga sangat berbahaya. Tapi memang diperlukan orang yang mau berkorban agar bisa menangkap dan bisa mengendalikan salah satu kekuatan alam tersebut. Ya, karena tidak mudah itu. Pertama tidak mudah, dan kemudian juga lakunya juga tidak gampang, dan memegangnya juga tidak mudah karena butuh pengorbanan yang cukup luar biasa. Bukan pengorbanan berarti kita mengorbankan orang, tidak ya. Pengorbanan di sini berarti seperti
Kalau raja-raja zaman dulu misalkan Seh Joyoboyo itu cuma seumur hidup cuma makan kunyit sama minum temulawak. Temulawak pahit loh ya, bukan yang kita kasih gula. Kunyit itu rasanya kayak apa gitu. Cuma makan itu seumur umur hidupnya sejak umur 13 tahun. Dan ada banyak hal, tidak cuma itu sih, tapi berarti orang yang megang itu tuh harus lebih menderita daripada orang yang lain. Bukan menderita karena harus bikin enggak, tapi harus mau nyudo makanan, nyudo tidur dan sebagainya gitu. Slide ke-34, karena tempat penitipan memang ada batas waktunya. Begitu juga dengan Atlantis yang dahulu ditutupi kekuatan alam oleh sang Mahaprabu Brawijaya ke-8. Semua memang harus dikembalikan pada batas waktunya. Dan itu tidak peduli apakah kita siap atau tidak. Karena yang namanya tempat penitipan tidak ada yang menerima titipan sepanjang masa. Ya. Kan banyak orang yang saat ini berpendapat bahwa leluhur kita itu kalau punya kekuatan diberikan ke keturunannya dikurangi sedikit, diberikan lagi kurang sedikit lama-lama habis. Ini tidak demikian. Tapi ini karena dititipkan ke kerajaan terdekat yang masih menjaga tradisi. Nah, tapi namanya penitipan itu kan tidak seumur umur, ada batas waktu, sehingga pasti akan dikembalikan. Seperti kalau kita nitip sepeda, misalkan tempat penitipan itu hanya boleh 24 jam, tapi kalau kita mau nitip seminggu, ya sepeda kita kan ditaruh di luar, gitu kan? Ini juga demikian. Ketika sudah batasnya, ya akan dikembalikan. Dikembalikan itu berarti kalau tidak ada yang mau terima, ya pokoknya sudah ditularkan dari keraton mereka, gitu. Jadi, monggo, siapapun bisa nerima, monggo diterima. Ya, lanjut. Slide ke-35, karena bangsa Atlantis bukanlah bangsa yang mau mengambil apapun yang bukan hak mereka. Maka mereka pasti akan mengembalikan ke kita bila sudah tiba pada janjinya. Ya, itu kebiasaan di sana ya. Jadi tidak, kalau memang punya orang lain juga pasti akan mereka kembalikan pada waktunya. Jadi mereka juga tidak akan nge-HI gitu. Yang mereka HI adalah yang memang hak mereka. Jadi walaupun itu bisa membahayakan negara mereka, tapi kalau itu bukan hak mereka, tetap akan dikembalikan. Lanjut. Slide ke-36, maka sanggup atau tidak sanggup menerima kembali, itu sudah bukan urusan bangsa Atlantis. Tugas mereka hanyalah menjaga dan merawat selama 500 tahun ini. Dan selebihnya akan dikembalikan ke kita. Di sini, tugas bagi yang merasa bisa dan merasa mampu untuk bertindak. Saya kira cukup jelas, dan itu memang sikap suatu negara yang benar-benar baik gitu, bahwa sesuatu hal yang itu sebenarnya bisa dipakai untuk menguasai dunia, itu pun akan mereka kembalikan karena itu bukan hak mereka. Sehingga tinggal kita yang harusnya merasa mendapatkan itu, yang harusnya merasa berhak, inilah yang segera untuk menerima itu. Jangan dibiarkan ini ngambang sana sini, ngantem sana sini. Jadi segeralah ada yang menangkap itu. Semoga ini menjadi hal yang lebih baik, bukan menjadi hal yang tidak baik. Slide ke-37, karena kekuatan alam ini bukan hanya kata-kata saja yang indah jika didengar, bukan puisi yang enak didengar, atau juga bukan lagu yang indah didengarkan. Meskipun sandi yang digunakan merupakan beberapa bait puisi yang indah, tapi sang bener laut bukanlah puisi. Ya, di sini banyak hal yang sering diasalahartikan bahwa pusaka, mantra, hati-hati dan sebagainya itu adalah kata-kata indah, kata-kata bijak. Ini bukan. Ini adalah kekuatan alam gitu. Seperti halnya kalau kita punya mobil, terus kita punya kuncinya, kita bisa nyalain kendaraan tersebut gitu. Bahwa mobil ini bukan cuma tulisan, bukan cuma gambar, bukan cuma foto, bukan cuma kata-kata indah gitu, atau cuma gambar-gambar penghias saja, tapi mobil ada beneran gitu. Ini juga demikian, bahwa guntur laut itu adalah sesuatu kekuatan alam yang benar-benar ada. Jadi bukan kata-kata saja, bukan kata-kata indah, atau bukan suatu hal yang hanya seperti puisi atau lagu-lagu gitu. Oke, dilanjut. Slide ke-38, maka leluhur sangat mengharapkan agar kita tidak lagi menganggap mitos semua kekuatan alam yang dulu pernah dimiliki oleh para leluhur kita. Kalau memang tidak tahu, ya jangan menganggap ini mitos, tapi teruslah mencari sampai tahu, bukan berhenti dan menganggap tidak ada, apalagi menganggap tidak mungkin.
di sini sedang hujan deras ini ya, jadi apa namanya mungkin suaranya nggak begitu dengar. Iya, Jadi kresek-kresek. pada dasarnya gini ya, bahwa kita jangan menganggap bahwa ini mitos, karena kalau kita terus-terusan menganggap mitos, maka entah sampai kapan ini nanti akan ngantem sana sini, karena kalau dianggap mitos kan berarti dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada, dia akan terus nyari sampai dapat perhatian dari kita gitu. Dan sedangkan saat ini hujan sudah salah musim, ketika hujan sudah salah musim, maka kemudian akan terjadi yang namanya nanti ini kan guntur akan mulai datang, dan nanti ada urutan berikutnya yang akan kita jelaskan akan di video berikutnya ya. Tapi untuk kali ini itu ada guntur laut dan guntur madu yang akan datang. Untuk mulai dari minggu ini. Oke, lanjut. Slide ke-39. Untuk itulah Sang Hyang Bathara Wisnu dalam wayang kulit di era kerajaan Mataram digambarkan bermata satu. Saya pikir sudah cukup jelas ya, bahwa kalau kita ingin waspada, maka biasanya memang penggambarannya itu dengan mata satu. Kenapa? Karena seperti sniper, seperti astronom dan sebagainya itu kalau melihat, bahkan kita sendiri kalau mau melihat sesuatu hal yang sifatnya tidak gampang dilihat, itu biasanya pakai mata sebelah, jadi pakai ekor mata. Dan kalau kita melihat pakai ekor mata itu berarti bukan pakai dua mata, tapi pakai satu mata. Gitu. Nanti lanjut. Slide ke-40. Sedangkan yang dikatakan sebagai Malananing Jagat yang bernama Sang Hyang Bathara Durga digambarkan bermata dua. Ya. Cukup jelas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi, cukup jelas ya. Lanjut. Slide ke-41. Sedangkan setelah Bathara Durga diruat sesuai pakem Sudomolo, maka bisa menjadi Bathara Umat yang digambarkan bermata satu. Ya. Karena setelah berubah menjadi sekari yang cukup baik, maka matanya seperti itu. Lanjut dulu aja. Slide ke-42. Kemuruning Sang Kamolyan Sadya Angin-angin Kang Ngasta Kertani Tribun. Kayaknya banyak bukan jam nembang kan. Cuma gue ditembangin mbak, arahkan ke. Maaf rekan-rekan, saya juga baru belajar nembang, jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Oke. Lihat. Tuhu harsa agama hayune soho kamulyane Tuhono anggen samirono setya mitra ngambar Ya. rondo aruming kamulyaning Triwono Sangka mulia Satyo angin sang ngasta kertaning Triwono Ya, gitu. Kali-kali ya, ada yang kembang lumayan bagus. Wah, keren sekali Mas. Gila, ini banyak yang muji nih di chat nih, luar biasa.
Jadi lain kali Anjang kalau nembang itu pakai sanggul aja, nggak apa-apa, bawahnya pakai kaos, ininya sanggulan aja gitu, biar lebih ini kusuk luar biasa. Itu belajarnya di mana itu, Anjang? Eh, kebetulan saya diajarin bapak saya sendiri. Oh, Mas Daan ya. Oh, Mas ini topeng ya, Mas Pardiman ya. yang Bukan. yang nyanyi, yang nembang. Oh, yang nyanyi. Oh, yang nembang. Oh, oke. Iya, Mas Anter, yang pakai topeng Mas Anter. Oh, iya 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 ya. Mas Anter ya, salah ya. Iya 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 ya, Mas Pardiman. Oke 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 oke. Gila, keren banget. Ini boleh nih nanti di Zoom pakai hiburannya ini aja. Tembangnya Anjang aja. Keren banget, keren keren. Jarang nih anak muda yang bisa kayak gini. Aduh, makasih. Mas Agung jangan live dulu. Saya mau undang sang ilustrator kita. Coba kita invite. Moga-moga bisa masuk nih. Mas Dani Argi. Nah, kita tunggu. Pak Marius, ini mumpung lagi nunggu, ini saya ini ya, mana bogong dulu. Oh iya iya ya, silakan silakan. Silakan Mas. Coba silakan ditabur. Kelihatan. Ya, Prof. Keren keren. Itu yang nabuh siapa Mas? Nggak ditunjukin. Yang nabuh gendarnya. Enggak tahu. Halo Mas, selamat kenal. Halo Mas Marius. Salam Ayu, kenal. Ye, ye salam kenal, saya menyaner. ye. Ya. Atur suwun, Mas penabuh gendar. Siapa? Terima kasih, hiburannya keren banget. Kita tunggu nanti di webinar di Zoom. Kok isyarat krungu ya? Halo Mas Dani Ardi, udah kedengeran nggak Mas? Kedengeran ya ini, Mas? Oh, ini gambarnya di slide 27 seperti selabang darat ya, tapi Mas Dani Ardi ternyata nggak menakutkan ya, nggak seperti gambarnya ya ternyata ya. Buatan, Ternyata lebih- buatan. Mas, ini gimana Mas? Kok bisa gambar seperti arahan Mas Nogo ini gimana ya? Saya pengen tahu proses Mas Dani Argi ini membuat ilustratornya. Oh, ye. Kalau saya pribadi sudah kenal Mas Nogo sama Mas Agung, jadi saya tinggal nunggu arahan mereka. Beliau-beliaunya nanti membooster saya, Mas. Dari jauh. Jadi maksudnya membooster ini memberikan sebuah tuntunan sekaligus palilah istilahnya gitu, izin dari para beliau-beliau yang ingin digambar gitu. Oh, Jadi saya sebagai printernya saja, Mas. printer spiritual Mas ya. Oke, keren banget. Sebentar Mas Agung, saya mau tanya. Nah, ini ada gambar. Saya nemuin gambar ini. Ini gambar apa ini, Mas Dani? Oh, itu pas kita ke Lawu itu, Mas. Saya lupa tahunnya, cuman ada ekspedisi ke Lawu untuk menemui beliau. April 2007. Kalau saya pada waktu itu 2007, je. Ya, saya sebagai April porter itu, Mas. 2007. Oh, Ye. yang mana Mas? Yang ini ya? Oh, ini Mas Agung ini. Kalau itu Mas Agung yang pakai ageman merah itu Mas Agung. Kalau Oh. saya Pasti. paling belakang kayaknya, Mas. Oh, ini. Je kata saya Ya. yang pakai celana pendek, Mas. Oh, ini. Oh, Yang ini. tengah, je. Oh, Ya. siap. Ini Mas Nogo ini pasti, yang paling kanan ini. Kelihatan. Itu Mas Opang kalau nggak salah, Suwardi Mas Opang. Oh, oke. Iya. Oke.
Ini jadi ekspedisi Mahendra Mas ya, di puncak Gunung Lawu ya. Oke, Mas Agung, saya kembalikan ke Mas Agung. Ini kelihatannya Iya, ada pusaka apa ini Mas? Bisa diceritain Mas, Ini apa ini? bukan pusaka Pak. Ini cuman mau ngider kayak sendiri gitu. Bahwa sudah saatnya orang ini ya, kayak dengan itu kembali maju. Ya, maju. Yang pusaka yang ini, penutupan juga. Ini yang di belakang. Oh, oke. Mas, itu kayaknya kok kotak-kotak itu ada maksud apa Mas? Nah ini kan, ini Pak, ini kan bendera apa? Bukan bendera staff, tapi kayak jareknya orang Bali loh Pak. Tapi ini pusakannya Jawa, jadi Bali Jawa gitu loh Pak. Seperti ini. Ini kan Garuda Yaksa, ini kan penggambarannya orang Bali. Jadi Bali, tapi payungnya kan payung Jawa Pak. Jadi Jawane Bali atau Bali Jawane gitu loh Pak. Tapi itu seperti Werkudara Mas ya. Werkudara kan kayak itu Mas ya. Sarungnya ya. Ya, karena terangnya Bedoro Bayu memang seperti itu yang digunakan. Nah, ini dor-dor udah mulai Pak di sini. Gunung lautnya udah mulai agak ini, udah mulai hujan kenceng nih di sini. Di situ hujan belum Pak? Belum Mas. Belum. Ya berarti Belum. nunggu Pak ya, karena semuanya lor-loran Sanseo Dagu Sanseo Andodro gitu kan. Ini Oke. hujan salah musim udah, jadi nanti hujan salah musimnya akan menjadi lebih besar sampai ada yang bisa mengendalikan ini. Jadi semoga semua ini segera terkendali karena bagi Satrio ini kan jatahnya paling akhir karena supaya hebat dan adil dan supaya ketahuan siapa yang palsu dan tidak gitu. Gitu. Jadi ya persiapkan saja. Semoga ini harusnya Guntur Laut dan Guntur Maju mulai minggu ini harusnya sudah mulai masuk ke tanah Jawa Bali. Gitu ya. Semoga. Berdasarkan dongeng saya. Mungkin namanya dongeng itu kan tidak wajib dipercaya Pak. Sebenarnya juga cuma dongeng. Yang salah yang percaya. Tapi kalau terjadi ya berarti ya yang dekat dongeng ya beruntung. Iya. Keren. Mas Nogo bajunya juga kotak-kotak Mas ya. Mas Gimana, Pak? Sorry, Mas Agung bajunya juga kotak-kotak sama dengan Oh iya, tadi. iya. Karena yang ini lagi dicuci Pak, kebetulan ini yang nggak dicuci gitu Pak. Oke. Mas Dani Ardi, silakan rekan-rekan menyaners kalau mau follow Instagramnya, namanya Gotami, go.ta.mi. Bagus sekali. Mas Agung, sebagai penutup, minggu depan topiknya apa Mas? Topik Minggu depan masih jangan godong balik Pak, tapi minggu depan kita akan memberitahukan ya, ini sebenarnya tidak semuanya kita buka ya, tapi paling tidak untuk minggu depan itu kan yang akan, kalau dari tempat kepanasan kan yang sudah diumumkan yang akan kembali itu Gelap Sayuto, Gelap Nampar, sama Adi Dipo yang akan segera balik. Ya, semoga nanti segera ada yang bisa menerima itu. Oke Pak, mungkin itu, tapi yang jelas ini masih dalam rangkaian Doyan Godong Bali ya Pak. Ya. Oke. Masih rangkaian satu cerita. Semuanya berdasarkan dari 55 dan 56 Pak ya. Dasar semuanya adalah di 55 dan 56. Atau dari 55 itu 57 ke sana itu ada dasarnya di situ. Ya. Memang malam ini nih memang spesial Mas. 16/6/2021 nih 16 ini kalau dijumlah 7. Kemudian slide-nya tadi 42. 42 itu 6. 6 itu bulan Juni. Jadi ini agak aneh Mas. Kemudian 2021 saya jumlah 5, 6, 7. Jadi urut 5, 6, 7. Episodenya juga episode 5, 7. Kemudian partnya juga 3/4. Jadi 7 juga. Jadi memang ini kita lagi di alam Sabto Pratolo mungkin. Jadi ya kan wajar kalau ini kan 57. 5 itu 5, 7, 7 berarti maju loh Pak.
Oh iya 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 iya, betul betul betul. Iya iya. Maju itu Pak. Oh iya 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 iya. Iya. Oke. Keren keren keren. Itu semiotika kalau istilahnya Dokter Sumbo. Nah, sebagai penutup Mas, saya mau kasih ini. Jadi ini bakal dikenain pajak Mas ini Mas. Jadi jangan kaget. Jadi nggak lama lagi kita kena undang-undang pajak. Jadi menyaner dukun bayi sama paranormal dikenain pajak. Enggak, ini hanya intermezzo aja. Ya, Oke, terima kasih. Ini sudah malam ya, sudah jam 22.44. Jadi mohon maaf banget rekan-rekan semuanya atas ketidaknyamanannya. Malam ini cobaan kita emang luar biasa. Yang Rabu lalu juga ada cobaan, malam ini cobaannya juga luar biasa. Baik, Mas Agung, Anjang, sama Mas Gani Ardi, Mas Nogo, Mas Radian, Mas Iwan, terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Kita ketemu di Rabu depan. Halo Anjang, makasih ya. Keren, keren. Salam Anjang.